Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama saya Hasnul Insani Johar. Kali ini kita akan melanjutkan video saya yang kedua tentang buku yang ditulis oleh Edra Santeso tentang disorientation, Muslim identity in Anglophone, contemporary Anglophone literature. Kalau minggu lalu kita sudah membahas introduction ya, part satunya. Nah, ini introduction dari Ezra Santeso, Disorientation, Muslim Identity in Contemporary Anglophone Literature. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang novel-novel apa saja sih yang dibahas oleh Santeso di bukunya Disorientation itu. Nah, pertama, nah ini semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novel. Itu memang di kategori 9/11 novels karena dia bisa ini ya, ini umumnya publish setelah 9/11. Nah, jadi karena dia publish setelah 9/11, ya oke lah kategorinya 9/11 novels. Ini hampir semuanya udah saya baca. Nah, Brickland ini saya suka nih. Brickland ini published 2003 oleh Monica Ali. Monica Ali itu Bangladesh ya, Bangladesh British. Brickland ini berkisah tentang siapa namanya itu yang seorang istri dan ibu juga, itu Nadim atau siapa namanya. Jadi dia pindah migrated ke London, nah tinggal daerah Brickland ini. Daerah Brickland ini, jadi dia struggle, dia membesarkan anak, bagaimana cara dia membesarkan anak yang berbeda dengan Bangladesh culture-nya. Dan dia juga sempat juga ada love affair ya, ada Brondong ya yang menyukai dia, dan ini juga konflik yang dihadapi oleh Nadim itu, protagonisnya itu. Jadi uh, gimana sih Muslim diaspora hidup di Britain atau di Britain atau tadi di London, inilah kisahnya. Dan yang kedua buku adalah oleh Laila Abu Laila. Laila Abu Laila ini penulis yang terkenal. Dia banyak novel-novel yang ditulisnya. Ini yang pertama, apa yang kedua ya, Minaret ini published 2006. Minaret ini juga seperti Laila Abu Laila itu Egyptian, Sudan, British ya. Uh, Tokohnya Minaret ini Salwa, siapa ya, Salwa nggak salah namanya. Protagonis itu dia dulunya hidup di Sudan, orang kaya. Terus dia hidup di Sudan ketika karena papahnya koruptor, dan akhirnya dia migrated sama mamahnya dan adiknya ke London. Nah, terus dia hidup di situ, perjuangannya untuk mempertahankan sebagai Muslim ya. Dan dia menemukan masjid ya, tempat dia berkumpul, tempat mengaji untuk maintain akidahnya, Islamnya, tempat ada ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyahnya dari situ. Dulu dia orang kaya tinggal di Sudan, tapi kemudian uh, karena dia mandiri membiayai mamahnya dan adiknya juga kena narkoba ya kalau nggak salah. Nah, akhirnya dia bekerja sebagai pembantu. Nah, inilah perjuangan seorang protagonis ya, Muslim woman yang harus independent economically dan juga religious. Nah, kalau ini My Name is Salma by Fadia Fakir. Kalau Fadia Fakir itu migrated hampir sama ya dengan Laila Abu Laila. Laila Abu Laila migrated tahun umurnya 21. Kalau Fadia Fakir umur sekitar 20-an juga karena for studying di Britain. Nah, My Name is Salma ini nama British novelnya. Kalau untuk American novel yang publish itu namanya The Cry of the Dog. Nah, ini loh judulnya, bukunya, teman-teman bisa beli. Uh, saya hampir semua beli buku-buku ini ya. Belum saya selesai PhD, saya sempetin beli semua buku yang ditulis oleh Muslim imigran. Jadi novel ini My Name is Salma ini, Salma has committed a crime punishable by death among her Bedouin tribe. She had sex out of wedlock and become pregnant. To save her from the honor killing waiting for her at the hands of her tribe,
Salma is rushed into protective custody, where her newborn is stays from her arms, and where she stays for years before being ushered to safety in England. So away from the colors and smells of her village, and Salma finds herself culturally disposed under pressure to reassess her values and way of life. But just as she begins to form a new identity, the need to return for her lost daughter overwhelms her. And one fateful day, Salma goes back to find her. It is a journey that will change everything. Slipping seamlessly from the olive groves of the Levant to the rain slick streets of England. The Cry of the Dove is a stirring novel of forbidden love, violated honor, and unwavering courage from a brilliant Jordanian writer, Fadia Fakir. Yeah, Fadia Fakir is the author of two novels, Nisdan and Pillars of Salt. Brought up in Amman, she now lives with her husband in Durham ya, baca UK. Dan ini sekilas info dari belakang novel ini tentang My Name is Salma, tragic ya story-nya tentang Salma ini. Jadi dia menikah di luar, dia hamil di luar nikah. Nah, dia dipanis sebagai honor killing ya, dan dia struggle untuk mencari dokternya itu, babynya itu. Nah, kisah perjuangannya ini yang melanggar juga honor killing. Nah, seperti ini ya. Takutnya kalau misalnya honor killing ini orang-orang British British society menganggap wah Islam ternyata ada honor killing, padahal kan kita ini kisah segelintir sedikit aja ya, kisah honor killing dari siapa ini ya, kisahnya ini tentang apakah dia paketnya di aman atau gimana ya, yang mudah-mudahan nggak terjadi misunderstanding tentang sama atau honor killing itu. Jadi honor killing ini pro and kontra ya guys ya. Nah sekarang kita beranjak ke Sweetness in the Belly by Camilla Gibb. Camilla Gibb ini memang lahir di England tapi dia besar di Kanada. Sweetness in the Belly ini tentang apa sih? Dia publish 2007. Jadi Sweetness in the Belly ini a richly imagined tale of one woman's search for love and belonging. Jadi struggle juga protagonis and search for love and belonging bersama kayak Salma tadi. Nah, in Thatcher's London, Lily, nama protagonisnya, Lily, a white Muslim nurse, struggles in a state of invisible exile. As refugee from Ethiopia gradually fill the flats of the housing estate where she lives, Lily tentatively begins to share with them her longing for the home she once had there, and her breathtaking search for her missing lover. Siapa ya missing lovernya? Saya baca guys novel ini, Sweetness ini tadi ini. So back in Haile Selassie's Ethiopia, the young Lily, born in 1950s, jadi settingnya 1950s, to British parents, orphan and full of religious conviction, finds herself living in the city of Harar. So she is drawn to the idealistic young doctor Aziz, himself an outsider in the community. But then convulsion of a new revolutionary order separate them, sending Lily to an England she has never seen, while Aziz disappears. So Gibb burrows deep into the life of her character, finding the universal in a softic way. Kata the theme. Terus a timely exploration of ethnicity and belonging with a poignant love story at its heart, sensitively writers and expertly executed. This novel lingers in the mind long after the last page is turned. So time out. Nah ini nih novelnya ya guys ya, tolong dibaca, dan kisah tentang cinta dari Lily dan Aziz yang struggle ya.
memperjuangkan cintanya. Nah, ini juga nanti novel yang kelima itu adalah Life, Love and Assimilation by Kia Abdullah. Nah, ini loh guys novelnya. Nih. Nah, Kia Abdullah ini memang second generation dari Bangladesh parents ya yang born in Britain juga. So Life, Love, and Assimilation itu tentang apa sih? Jadi tentang drug addiction. So drug addiction is regarded by professional as a disease, something addicts cannot help. It means that they are sick and deserve sympathy. You know what I have to say to that? Bullshit. So this is the voice of Kiran Ali, the protagonist of Kiran Ali, the storyteller behind Life, Love, and Assimilation, a raw and pretentious account of the battles faced by an Asian girl growing up in London. So Kiran tackles her brother's drug addiction, her mother's constant disapproval, and the patriarchal nature of her culture with fight, best, and humor, and makes no apologies for her strong opinions. So we watch as her roots lead to her ruin and ultimately to her redemption. Jadi tentang drug addiction, adiknya Kiran Ali ini dan juga ya, mamanya yang struggle juga melawan patriarki. Nah ini kompleks juga ya penggambaran-penggambaran tentang Muslim family, tentang patriarkal sistem di Muslim family. Pada Islam kan nggak mengajarkan patriarki gitu ya. Itu hanya Muslim culture, ada orang juga orang yang white culture pun juga ada yang patriarki. Jadi nggak bisa di attach ke Islam atau Muslim, kebetulan aja pelakunya itu dia Islam atau Muslim. Nah, ini sudah mau berapa menit ya. Kita cepat aja. Ini Papa Don't Preach by Almas Khan. Almas Khan ini native British. Dia lahir di Yorkshire dari ayahnya Pakistan. Terus sama dengan Nadim Aslam ini, dia nulis Maps for Lost Lovers. Ini memang tentang kisah-kisah cinta ya, hampir semua novel ini. Nadim Aslam sekitar umur remaja yang 14 tahun, dia migrated to Britain dari Pakistan juga. Nah, tolong dibaca novel-novel ini setidaknya ya chapter 1 2-nya dapat idea tentang apa sih struggle protagonis itu memperjuangkan identitinya, memperjuangkan love, memperjuangkan rumah uh, sehingga kita bisa mengerti bagaimana sih jadi Muslim diaspora live in Britain. Ini hampir semuanya setting live in Britain ya, teman-teman. Nah, relate kepada Ezra Sanpeso, Disorientation, Muslim Identity in Contemporary Anglophone Literature. Nah, apa katanya? Jadi 9/11 novel ini, katanya Ezra ini, regarded as part of emergent multicultural literary movement. However, as post 9/11 novels, they do more than address multicultural interaction in the metropolis. They pay specific attention to the way Islam and British anxiety over Islam shapes the experience of each protagonist in very different ways. Nah, makanya kata San Peso, novel-novel yang 9/11 yang 7 9/11 ini dia mengisahkan dia memang disebutnya sih sebagai the emerge of multicultural ya, multicultural literary movement. Walaupun dibilang multicultural, tapi kenyataannya, however, kata post 9/11 novels itu, they do more than address multicultural interaction, they pay specific attention to Islam, and tetap aja British anxiety over Islam shape the experience of its protagonist. Jadi walaupun dibilang dia multicultural literary movement, tapi dalam protagonisnya, dalam kisah-kisah novel ini ada juga gambaran-gambaran bagaimana sih kekhawatiran, ketakutan dari British society itu terhadap Islam, dan itu mempengaruhi kepada pengalaman dari setiap protagonis, berbagai macam pengalaman yang dialami oleh protagonis yang unik, berbeda-beda. Nah, makanya hampir semua karakter ini, the protagonist is the depicting identity ya, identity as positional but not essential.
and creating three-dimensional characters with compelling story as opposed to using sensationalized stereotypes. Nah, novel-novel yang 7 ini dia tidak menggunakan stereotip-stereotip yang sering terjadi tentang Muslim woman, misalnya Muslim woman pasif, yang uneducated, yang jelek-jelek itu, tapi dia penuh dengan posisional, berbagai macam position atau role dia sebagai ibu, istri, dan anak, dan remaja, jadi macam-macam di sini position dan role-nya. Dan semua itu men-challenge stereotip yang jelek tentang Muslim woman. Nah, disorientation, nah kenapa ini relate novel ini argue Ezra itu argue, Santeso itu argue dengan disorientation, jadi dia bilang, quote ya, disorientation itu begins by acknowledging the breadth of the Islamic experience and the diversity of the Muslim population in the UK and in London especially. So to be Muslim in London can mean being Sunni and Shia, Ibad or Sufi. So most of Muslim women live in the Spain itu from Morocco, Yemen, Bosnia, Turki, ada juga Indonesia, and also ada juga yang native born. Yang native born kayak si siapa tadi Almas Khan ya, sama Kia Abdullah itu native born in UK, walaupun orang tuanya dari Pakistan. Nah, jadi disorientation itu dia apa ya? Membahas tentang the core ya, the breadth of Islamic experience dan diversity yang dialami oleh Muslim population in UK. Jadi to be Muslim in London can mean being jadi disorientation itu tidak fokus hanya satu Sunni aja ya, tapi berbagai macam variasi background dari Muslim itu ada yang Sunni, Syiah, Ibad dan Sufi, macam-macam juga. Tidak fokus kepada hanya dari Arab, kayak Arab American gitu ya, fokus satu aja ya, terorientasi kepada Arab. Tapi dari novel-novel ini berbagai macam, ada yang dari Maroko, Yemen, Bosnia, Turki, ada yang native born, ada Indonesia juga. Nah guys, untuk lebih lanjutnya, next video yang ketiga itu tentang author, kita bahas tentang author dan tentang disorientation lagi. Makanya stay tune and leave me comment and like and subscribe. Dan please stay tune for next video tentang author and disorientation. Thank you ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.